Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Salam. lagi saya Andra menemani rekan-rekan semua dalam acara PKS Legislative Corner membahas isu dari sudut yang pas. Alhamdulillah di depan saya sudah hadir anggota dewan yang sudah tidak asing lagi, anggota dewan yang sangat humble di masyarakat. Eh, Ia adalah seorang ibu dari 3 orang anak yang saat ini beliau diamanahi sebagai anggota dewan dan berada di Komisi 4. Sebagaimana kita ketahui bahwa Komisi 4 ini salah satu ranahnya adalah bahas tentang kesehatan yang ada di Kota Bogor. Apa aja? Salah satunya adalah terkait dengan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor. Yang pada sore hari ini, insya Allah kita akan berbicara dengan Bu Endah terkait dengan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor. Bu Endah, Assalamualaikum. Sehat Ibu? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Assalamualaikum semuanya. Baik, Ibu sekarang kan periode kedua ya. Sudah berapa kali nih berada di Komisi 4? Berarti kurang lebih saya 3 tahun di Komisi 4. Jadi di periode pertama 2 tahun, di periode ini sudah tahun kedua, berarti kurang lebih mau 4 tahun ya di Komisi 4. Betul, berarti sangat mendalami sekali nih Bu ya terkait dengan khususnya tentang kesehatan ya. Insya Allah. Kendala operasional yang melanda RSUD Kota Bogor menjadi permasalahan yang belum terselesaikan dari awal jalannya era kepemimpinan Wali Kota saat ini, Bapak Dedi dan Wakil Bapak Jenderal di Kota Bogor. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan di Kota Bogor nyatanya tidak terlepas dari beberapa permasalahan dalam sisi manajerialnya. Bahkan hingga muncul wacana dari Gubernur Jawa Barat yang dimana pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengambil alih pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor. Bagaimana sih Bu terkait dengan masalah yang ada terkait dengan ini dari pandangan Ibu sebagai anggota Komisi 4? Baik. Terima kasih Mas Andra. Yang pertama yang harus kita pahami bersama bahwa RSUD Kota Bogor adalah aset Kota Bogor. Kita melihatnya sebagai sebuah entitas yang harus sama-sama kita jaga. Harus sama-sama kita perjuangkan, karena insya Allah ketika RSUD ini sehat, RSUD baik, dia akan banyak membantu fungsi pelayanan masyarakat di bidang kesehatan. Kita melihat memang hari ini banyak isu yang berkembang terkait RSUD Kota Bogor ya Mas Andra ya. Kami di Komisi 4 sebetulnya sudah beberapa kali melakukan rapat kerja bersama dengan direktur dan jajarannya. Pertama kali kami memanggil RSUD terkait masalah isu hutang. Yang sudah menyampaikan adalah hutang karena banyaknya pembayaran BPJS yang belum cair. Kemudian kondisinya bermasalah gitu kan dalam masalah hutang ini. Kemudian kami rapat lagi lanjutan terkait rencana RSUD nih. Seperti apa sih rencana yang dilaksanakan untuk penyataan RSUD? Waktu itu Pak Dir menyampaikan ada 5 tahapan lah untuk penyataan RSUD. Kemudian kami rapat kembali dengan direktur membahas terkait rencana penyihatan tersebut. Jadi memang kemudian kami juga melaksanakan sidak kan ya ke RSUD untuk melihat langsung kondisi yang real yang ada di lapangan. Dari sana memang kita bisa melihat ada kendala yang dihadapi oleh Kota Bogor. Yang pertama adalah adanya kendala terkait dengan menurunnya kualitas pelayanan. Menurunnya kualitas pelayanan ini tentu saja berdampak banyak, gitu kan ya, berdampak besar terkait dengan kondisi RSUD. Kita tarik ke belakang, ternyata terkait masalah hutang ini menjadi masalah yang besar karena beberapa vendor obat ini melok, gitu kan ya, mengunci sehingga RSUD tidak bisa bertransaksi untuk melakukan tadi bidang pengobatan. Ternyata tidak hanya obat, gitu kan ya, tapi juga termasuk alat-alat kesehatan. Nah, masalah ini kita tarik lagi ke belakang, kita evaluasi, ternyata memang di sini saya melihat adanya mismanagement, gitu kan ya. Berdiskusi panjang juga dengan inspektorat, kemarin ditemukan memang adalah kesalahan di mismanagement, terutama gitu kan ya, tidak kuatnya terkait penghitungan cost unit. Jadi ibaratnya kita mau belanja gitu kan ya, ketika kita pelayanan kan pasti dihitung nih cost unit, misalkan untuk 1 kali operasi jantung
itu yang di cover BPJS hanya misalkan 10 juta. Nah, ternyata cost unit yang dipakai itu di angka 20 juta. Otomatis dia ada miss di situ. Yang kedua, ternyata misalkan di IGD pun kami menemukan ada 500 false claim yang terjadi karena proses pelayanan. Jadi misalkan dilaksanakan pelayanan oleh IGD RSUD, ketika diklaim ke BPJS itu gagal. 1 bulan angka 500. Jadi kebayang ya, 1 bulan 500 juta. Bukan 500 kejadian case. 500 kejadian case. Kalau 500 kejadian aja di angka 1 juta misalkan ya, berarti 500 juta tuh. Belum lagi tadi cost unit, terutama untuk ruang rawat yang seperti ICU, NICU, yang itu kan ketika dia sakit nggak mungkin dia itu cuma 3 hari, ada yang sampai 5 hari, 1 minggu, 10 hari, ada yang sampai sebulan. Nah, sedangkan coverage BPJS-nya kan terbatas tuh, biasanya di angka 15 sampai dengan 50 juta. Sedangkan cost unitnya sampai 100 juta. Nah, itu juga tuh yang menjadi salah satu hal ya yang menjadi akhirnya cash flow-nya bermasalah. Jadi memang kita melihat bahwa utamanya adalah cash flow bermasalah sehingga akhirnya gitu kan ya, terjadilah pelayanan yang menurun. Yang kami dapatkan di Komisi 4 ketika sidak adalah dari 500 resep misalkan rawat jalan yang bisa tercover oleh obat RSUD hanya 30%-nya. Si pasien akhirnya dia harus mencari ke apotek lain gitu kan ya. Dan itu juga akhirnya tadi ya, kasihan warga gitu kan ya, sudah lagi sakit, hanya dikasih obat ala kadarnya, dia harus lagi mencari apotek lain gitu kan ya. Sehingga tadi akhirnya menurun drastis. Yang berikutnya yang terjadi lagi selain tadi obat adalah banyaknya akhirnya RSUD merujuk ke rumah sakit lain, pelayanan. Misalkan operasi nih, harusnya operasi di RSUD karena sarana prasarana tidak mencukupi, kondisinya tidak sehat, akhirnya dirujuk ke rumah sakit lain. Ini sudah sangat parah ya tingkat goncangannya. Dan terakhir saya dapatkan informasi bahwa hanya sampai dengan Oktober ini mereka cukup punya uang buat cash flow. Wow. Jadi bahaya nih kalau memang tidak langsung bertindak wali kota, 2 bulan ke depan November Desember bisa tutup RSUD. Ditutup. Pelayanannya gitu kan ya. Baik Ibu, waktu itu kan sudah berapa minggu yang lalu tuh sidak? 2 minggu. Oke. Dari 2 minggu itu kemudian apakah dari pihak manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor sudah ada perbaikan-perbaikan mungkin? Mereka saya lihat berusaha melakukan perbaikan dan tetap melakukan fungsi pelayanan dengan kondisi keterbatasan tersebut. Tapi sebetulnya yang harus kita dorong adalah peran dari wali kota gitu kan ya. Bagaimana wali kota sebagai pemegang kekuasaan dalam konteks BLUD ini gitu kan ya, berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengawas gitu kan ya, dan hasil audit inspektorat kemarin harus segera bertindak melakukan tindakan segera gitu kan ya. Oke. Tapi belum sempat Ibu sebutkan terkait dengan peran dinas kesehatan sendiri. Tadi kan mungkin sudah disebutkan wali kota gitu kan ya. Nah, terkait dengan peran dinas kesehatan itu sendiri gimana? Kebetulan saya juga berdiskusi dengan Bu Kadis waktu itu menyampaikan kondisi ini. Bahkan terakhir ketika saya menyampaikan di TikTok ya, di media sosial saya bahwa banyak masukan-masukan terkait kondisi terkini saya sampaikan ke Bu Kadinkes, bahkan ke Pak Sekda saya sampaikan gitu kan ya, keluhan-keluhan tersebut. Dan Dinas Kesehatan menyatakan bahwa selaku pembina dari RSUD, beliau sudah melakukan banyak tahapan dan tindakan pendampingan dan lain-lain gitu kan ya. Jadi salah satu hal yang memang kemarin membuat ini semakin kolap adalah di perubahan 2025 ini RSUD gagal memperoleh dana fresh dari APBD. Jadi sebetulnya kami di Komisi 4 sampai dengan menganggarkan waktu itu sepakat ada subsidi untuk RSUD agar tetap berjalan dengan baik untuk pelayanan. Tetapi karena proses pengajuan anggarannya tidak sesuai dengan tahapan dan proses dan tahapannya tidak sesuai, akhirnya gagal memperoleh subsidi dari APBD Kota Bogor di perubahan 2025 ini. Dan Dinkes menyampaikan mereka sudah melakukan fungsi pembinaan, gitu kan ya. Jadi saya melihat memang Dinkes sudah melakukan fungsi pembinaan yang seharusnya.
sampai Oktober Bu ya tadi ya anggaran ya. Informasi terakhir begitu. Akhir Oktober ini yang mereka mesti bisa nahan napas gitu kan ya. Dari teman-teman Komisi 4 sendiri Bu, dari DPRD lah ya, terkait dengan kejadian-kejadian ini. Kalaupun misalkan nanti sampai Oktober ternyata tidak ada anggaran, karena peran fungsi dari DPRD adalah salah satunya penganggaran ya. Memang tadi untuk di anggaran perubahan 2025 sudah tidak bisa lagi. Kira-kira apa nih dari DPRD-nya sendiri sebelum kita ke yang lainnya? Ya, pertanyaan yang menarik sih Mas Anwar, terima kasih ya. Jadi sebetulnya ketika kita berdiskusi terus-menerus ke RSUD, kita sampaikan bahwa oh ini lagi tuh pembahasan untuk APBD 2026. Maka kami pun membuat rekomendasi untuk adanya subsidi kepada RSUD untuk 2026. Dan kami Komisi 4 sudah merekomendasikan itu. Bahkan saya menyampaikan langsung kepada Ketua DPRD Kota Bogor harus mendukung gitu kan ya RSUD untuk melaksanakan fungsi pelayanannya dengan melakukan subsidi dari APBD Kota Bogor. Karena memang selama ini RSUD Kota Bogor ini sangat mandiri, tidak ada subsidi dari APBD Kota Bogor. Nah, ini yang sedang kita ikhtiarkan dalam jangka panjang untuk 2026. Dan kami bersepakat di Komisi 4 semuanya adalah siap untuk membantu RSUD subsidi anggaran. Namun memang harus berpikir yang terpendek. Bagaimana tetap bisa bertahan sampai dengan Desember 2025 ini gitu kan ya. Yang paling mungkin laksanakan adalah pergeseran anggaran. Jadi pergeseran anggaran itu bisa dilaksanakan untuk satu SKPD terkait. Ketika itu ada di bawah Dinas Kesehatan ya bisa membuat pergeseran anggaran. Cuma proses dan mekanismenya tentu saja harus sesuai dengan regulasi yang ada. Jadi kita kembalikan kepada wali kota, gitu kan ya, untuk segera melaksanakan tahapan untuk penyehatan RSUD dari bawah pantauan langsung Pak Wali beserta Pak Sekda, gitu kan ya, terutama terkait dengan bagaimana proses penyehatan RSUD dari segi anggarannya bisa bertahan paling tidak fungsi pelayanan sampai dengan Desember 2025 ini. Kalaupun tahun depan dia dapat subsidi dari APBD Kota Bogor dan subsidi dari pemerintah Provinsi Kota Bogor, Jawa Barat, gitu kan ya. Ini bisa bertahan nih 2 bulan ke depan. Gitu ya. Karena pas kami rapat juga dengan BPJS Kesehatan, ternyata tidak banyak juga piutangnya. Gitu ya. Kalau kemarin rumornya kan, RSUD Kota Bogor ini bermasalah karena piutangnya banyak, gitu kan ya. Artinya klaimnya gagal, gitu kan ya. Nah, gagal klaim ini terjadi setelah kami tanyakan langsung kan tidak banyak klaim yang gagal, tapi memang karena ya tinggal sedikit lagi piutangnya, yang ke 20 miliaran lah gitu. 20 miliar. Banyak kok. Untuk kondisi hutang yang sekian ratus M dan terus angkanya bertambah, 20 ini hanya untuk ngebuka lok obat palingnya. Nggak bisa ngegaji nanti, bahaya. Nggak bisa ngegaji, nggak bisa melakukan operasional, bayar listrik dan lain-lain. Jadi nanti nggak cuma obat yang kosong, bisa jadi nanti karyawan yang dewa nggak bisa digaji gitu ya. Jangan sampai lah. Baik Ibu, tadi kita sudah berbicara terkait dengan anggaran, artinya sudah ada solusi bagaimana dari DPRD mungkin nanti akan memberikan sebuah anggaran tadi ya untuk mengantisipasi ketika memang benar-benar tidak ada anggaran untuk di bulan November Desember 2025. Tadi ada disebutkan sama Bu Endah terkait dengan manajemen ya, terkait dengan mismanagement yang tidak kuat menghitung cost unitnya. Nah, tadi kita sudah bicara anggaran Bu. Nah, kita bicara manajemen nih, manajemen. Kira-kira konkretnya apa nih untuk manajemen yang sekarang gitu dari DPRD mungkin? Jadi saya tidak akan melewati 3 tugas dan fungsi kewenangan DPRD ya. Kalau udah manajemen itu udah tahap teknis, itu bagian eksekutif. Kita tidak boleh terjebak di tahap teknis. Fungsi kami pengawasan sudah dilakukan sampai dengan sidak. Fungsi penganggaran sudah dilakukan, support anggaran, terutama untuk 2026 gitu kan. Kemudian fungsi controlling, ya terus kita memantau bagaimana day by day ini bisa tetap hidup di RSUD gitu kan ya. Nah, terkait dengan manajemen yang bermasalah, maka kami sudah menyampaikan ke wali kota untuk segera mengambil tindakan tegas dengan cepat, terukur dan terencana untuk proses penyehatan manajemen ini. Seperti apa bentuknya, kita serahkan kepada wali kota. Rencananya Komisi 2 dan Komisi 4 memang dalam pekan ini akan bertemu dengan wali kota untuk membahas langsung bagaimana rencana penyehatan manajemen tersebut. Jadi sebagai legislatif kita tidak boleh terjebak teknis. Bahaya. Baik. Berarti mudah-mudahan kita berharap
RSUD Kota Bogor, apapun nanti putusan terakhir terkait dengan manajemen, tetap bisa melayani yang terbaik ya Bu ya untuk masyarakat Kota Bogor yang tapi ternyata bukan masyarakat Kota Bogor saja Bu ya. Iya, Kalau betul. misalkan di persentase Bu, di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor itu berapa persen nih yang dilayani antara warga Kota Bogor dengan luar Kota Bogor? Iya. Sebetulnya dari tahun ke tahun ini sudah semakin bagus. Artinya dulu pertama kali saya di Komisi 4 itu hampir 80% luar Kota Bogor, 20% Kota Bogor. Seiring waktu, karena kabupaten juga memperbaiki layanan kesehatannya, ada RSUD Lewiliang, ada RSUD yang di Parung gitu kan ya. Per hari ini terakhir tahun kemarin kami sidak 2025 di angka 50%. 50% dari luar Kota Bogor dan 50% warga Kota Bogor. Jadi sudah cukup seimbang lah gitu kan ya. Sudah lumayan besar ya untuk Memang layanan. kelebihannya Kota Bogor itu kota rumah sakit. Kita punya 25 rumah sakit dan 89 Vaskes 1. Jadi banyak banget memang. Terakhir Ibu, eh, terkait dengan hal-hal yang memang sangat mendesak. Tadi mungkin sudah disebutkan beberapa terkait dengan rencana-rencana jangka pandang dan rencana jangka pendeknya. Yang lebih mendesak terkait dengan pelayanan. Tadi ada bicara anggaran, ada bicara manajemen. Nah, ini kita lebih kepada pelayanannya. Kira-kira apa yang memang harus segera diperbaiki dalam jangka panjang dan jangka pendek. Kan kalau kita mengobati itu harus sesuai dengan penyakitnya. Tadi ternyata penyakitnya ada di mismanajemen. Maka agar fungsi pelayanan ini bisa berjalan dengan baik lagi, maka harus pertama kan dilakukan adalah penyihatan manajemen. Nah, penyihatan manajemen ini ranahnya eksekutif. Jadi kami mendorong wali kota, dinas kesehatan, bahkan dewan pengawas gitu kan ya, yang ada di RSUD melaksanakan fungsinya untuk melakukan penyihatan manajemen. Sehingga dalam manajemen yang disehatkan nanti pasti akan dibuat tahapan-tahapannya lagi bagaimana mengurai segala masalah ini sehingga tidak berdampak pada menurunnya tingkat pelayanan kepada masyarakat. Berarti kalau misalkan boleh saya simpulkan Ibu ya, tapi mungkin kesimpulan saya bisa salah Ibu ya. Bisa. Pelayanan-pelayanan yang kurang maksimal di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor akhir-akhir ini adalah disebabkan oleh kurang sehatnya manajemen Ibu ya. Gitu. Bisa gitu nggak? Bisa begitu. Baik. Ya, kita berdoa mudah-mudahan untuk kedepannya Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor memiliki manajemen yang baik ya mungkin ya Bu ya, memiliki apa namanya dari direksinya mungkin dari direkturnya dan lainnya ke bawahnya apa ya orang-orang yang terpilih orang-orang yang benar-benar bisa memberikan pelayanan yang baik gitu. Terakhir Ibu, Sama tambahkan gini, tambahan Bu. kita berharap RSUD Kota Bogor bisa berbenah memperbaiki manajemennya. Berbenah artinya menjadi tugas bersama ya, berbenah ini tidak hanya di rumah sakitnya tapi juga pemerintah kota support sistemnya ya. Terakhir Bu, closing statement. Closing statement yang pasti bahwa RSUD adalah aset yang sangat berharga untuk Kota Bogor. Kita harus sama-sama berjuang bagaimana menyehatkan RSUD, memperbaiki layanannya, memperbaiki hal-hal yang memang masih bermasalah sehingga tahun ini bisa tercapai target dan tahapan yang bisa diselesaikan. Maksud saya adalah saya berharap ke depan wali kota juga segera membuat tindakan yang terstruktur, rapi dan terencana agar proses penyihatan RSUD ini bisa berjalan dengan cukup baik tanpa berdampak pada pelayanan. Susah ya memang sih. Susah saya memang sih gitu ya. Terakhir gitu kan ya, saya mengajak warga Kota Bogor semuanya, mari sama-sama kita dukung RSUD Kota Bogor bersama pemerintah Kota Bogor untuk melaksanakan proses penyihatan. Yang kedua, kami juga mohon maaf jika warga Kota Bogor akhirnya terdampak dalam menurunnya tingkat pelayanan dan kepuasan. Sehingga mohon doanya agar kami DPRD Kota Bogor terus bisa mengawal kebijakan-kebijakan untuk penyihatan RSUD Kota Bogor ke depan. Itu mungkin dari saya. Baik Ibu, terima kasih banyak sudah memberikan sharing-sharingnya di acara PKS Legislatif Selatan ini. Mudah-mudahan kita berdoa untuk RSUD Kota Bogor, manajemennya menjadi semakin baik, pelayanannya juga semakin baik.
Kita sudah mendapatkan ilmu yang luar biasa sore ini, informasi yang bermanfaat untuk masyarakat Kota Bogor. Dan saya sebagai host, mohon maaf apabila banyak kesalahan yang kurang pas, dan mudah-mudahan kita akan kembali bertemu dalam PRC berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.